Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Kancil dan Macan Tutul di Hutan Rimba. Di sebuah hutan yang rindang dan penuh kehidupan, hiduplah seekor kancil yang terkenal karena kecerdikannya. Semua hewan di hutan tahu, meskipun tubuh kancil kecil, otaknya sangat tajam. Namun, ada satu hewan yang tidak suka padanya, Macan Tutul, si pemburu yang gagah dan cepat. Selalu saja dia lolos dari jebakanku, geram Macan Tutul, kali ini, aku harus menangkapnya. Tidak peduli bagaimana caranya, kabar bahwa Macan Tutul marah besar, tersebar ke seluruh hutan. Burung-burung berkicau gelisah, monyet-monyet berbisik, dan bahkan rusa pun menasihati Kancil. Kancil, mulai sekarang kau harus berhati-hati. Macan Tutul sedang mencarimu, dan berniat jahat kepadamu, kata rusa. Kancil tersenyum tenang. Terima kasih, sahabatku. Tapi ingatlah, di hutan ini, yang kuat belum tentu menang, kalau tidak pandai berpikir. Suatu sore, Macan Tutul menyamar di balik semak dekat sungai. Ia tahu, Kancil suka datang ke sungai itu, untuk minum dan mencari daun muda. Tak lama, terdengarlah suara langkah kaki, benar saja, Kancil datang sambil bersenandung riang. Ia berjalan pelan menuju air jernih. Tapi tiba-tiba, Kancil berhenti. Ia melihat sesuatu di air, bayangan berbintik-bintik. Wah, bintik-bintik ini seperti kulit Macan Tutul, gumam Kancil dalam hati. Ia pura-pura melirik ke sekeliling, lalu berkata lantang, wah, air sungai ini ajaib. Setiap makhluk yang menatapnya, bisa melihat bayangan hewan paling berbahaya di hutan. Macan Tutul yang bersembunyi di semak, kebingungan. Ajaib, bayangan hewan paling berbahaya. Ia tak tahan untuk tidak memeriksa. Ia pun mencondongkan kepalanya ke air. Tapi saat itu juga, Kancil menendang batu besar ke sungai. Buur, air muncrat, membasahi wajah Macan Tutul, dan ia terkejut hingga jatuh ke sungai. Kancil melompat menjauh, sambil tertawa terbahak-bahak. Hahai, maaf ya, Macan Tutul. Mungkin air sungainya tidak suka wajahmu. Macan Tutul marah, tapi Kancil sudah menghilang di balik pepohonan. Beberapa hari kemudian, Macan Tutul memikirkan cara lain. Aku harus memakai otak. Akhirnya, ia punya ide licik. Ia pergi ke daerah padang rumput, tempat Kancil sering mencari makan, dan memanggilnya dengan suara lembut. Hai, Kancil sahabatku, serunya, aku ingin berdamai. Aku sadar, aku terlalu sering marah. Aku ingin membagi daging hasil buruanku denganmu. Kancil yang mendengar suara itu sedikit curiga. Tapi ia pura-pura tersenyum. Wah, Macan Tutul ingin berbagi. Hebat sekali, tapi aku ini tidak makan daging. Aku suka buah-buahan. Macan Tutul pura-pura kecewa, lalu berkata, oke kalau begitu, kebetulan aku tahu, ada pohon buah madu di ujung bukit. Buahnya manis sekali, tapi aku tak bisa memanjat. Maukah kau mengambilkannya untuk kita berdua? Kancil menatap mata Macan Tutul. Dalam hatinya ia tahu, ini pasti jebakan. Namun ia tidak menunjukkan rasa takut. Tentu saja boleh, jawabnya riang. Tapi aku punya satu syarat kecil. Kau harus memegang ujung tali ini, agar aku tidak jatuh dari pohon. Macan Tutul setuju. Ia menggigit tali yang dipegang Kancil, sementara Kancil memanjat batang pohon. Tapi di pohon itu ternyata terdapat sarang lebah. Di dalamnya penuh dengan lebah madu, yang sedang bekerja. Kancil berteriak dari atas, hai, Macan Tutul. Aku akan menggoyangkan pohonnya supaya buahnya jatuh. Pegang talinya kuat-kuat, ya. Lalu Kancil menggoyangkan ranting, dan lebah-lebah marah keluar menyerang. Mereka mengira Macan Tutul lah, penyebab sarangnya terguncang. Wus! Serang! Serang! Macan Tutul menjerit-jerit kesakitan, karena disengat lebah di telinga, tubuh, dan hidungnya. Ia berlari kocar-kacir meninggalkan tempat itu, sementara Kancil meloncat turun menjauh. Setelah hari itu, Macan Tutul sangat malu. Tubuhnya bengkak-bengkak, karena sengatan lebah. Ia pun bersembunyi di gua beberapa hari. Namun, Kancil bukan hewan yang pendendam. Ia datang membawa seikat daun hijau. Macan Tutul, aku datang bukan untuk mengejek. Ini daun obat, bisa menyembuhkan luka lebah. Macan Tutul memandangnya dengan mata ragu. Kau tidak takut aku menerkammu? Kancil menggeleng. Macan Tutul terdiam lama. Ia sadar, kekuatannya tidak akan berguna, tanpa akal dan hati yang tenang. Ia menerima daun obat itu, lalu berkata pelan. Baiklah, Kancil, aku menyerah. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi memburumu. Tapi, bolehkah aku memintamu menjadi temanku? Kancil tersenyum lebar. Tentu saja, Macan Tutul. Sejak hari itu, mereka berdua menjadi sahabat aneh, namun akrab.
Kancil mengajarkan siasat dan akal kepada macan tutul, sementara macan tutul menjaga Kancil dari bahaya binatang lain. Dan di setiap senja, terdengar tawa keduanya berjalan bermain bersama, tanda bahwa kekuatan dan kecerdikan bisa hidup berdampingan bila hati bersih dari dendam.